Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu konflik yang ada di masyarakat. Om Swastiastu Pak, selamat siang Bapak. Dalam hal ini mohon izin saya ingin mewawancarai Bapak dengan konflik yang pernah terjadi di Desa Pengasulan. Pertanyaan yang pertama, apa konflik yang pernah Bapak alami? Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Putri Dasmike. Kebetulan perbekal baru yang ada di Desa Pengasulan. Dari sekarang sudah hampir 2 tahun lah, 1,5 tahun yang Tiang menjabat dari mulai pelantikan. Pertama kali bukan sih konflik, cuma sedikit ada kesalahan, kekeliruan, mungkin polemik di masyarakat terkait dengan sampah. Itu yang pertama. Pada saat Tiang menjabat itu sudah ada permasalahan sampah yang ada di Desa Pengasulan, karena di masa jabatan pimpinan yang dulu itu kita terbentur anggaran terkait dengan sampah pembuangan itu cuma dianggarkan 2 bulan. Nah, pada saat yang menjabat peralihan pimpinan itu, jadi kita kan bingung untuk menganggarkan itu, karena di anggaran dana desa itu tidak bisa kita, kalau tidak ada di RKP tidak bisa mengeluarkan uang. Akhirnya pada saat itu Tiang rembuk dengan tokoh masyarakat dan juga juru bendesi, dan semua tokoh-tokoh masyarakat sudah sepakat untuk memungut iuran itu. Nah, pada saat itu karena kita sambil menunggu perdes, kita jalankanlah iuran tersebut, karena ada salah satu mungkin masyarakat yang lebih teliti terkait dengan hukum. Akhirnya kita tunda dan terjadinya polemik yang mungkin konflik. Nah, itu yang pertama. Tapi sekarang itu sudah bisa diatasi. Perdes sudah selesai, sudah kita jalankan sesuai dengan aturan dan regulasi. Terus yang kedua, mungkin polemik terkait dengan penyertifikatan tanah yang ada di Desa Pengasulan. Nah, itu mungkin sampai sekarang masih menjadi PR dari BPN. Kalau tugas Tiang selaku pemimpin dan kepala desa itu hanya bisa memfasilitasi aspirasi dari masyarakat itu. Karena apa yang menjadi hak masyarakat Desa Pengasulan, ya kita selaku pimpinan yang harus tetap memfasilitasi dan melayani sesuai dengan aturan. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu terkait dengan tanah adat dan mungkin tanah hak dari masyarakat itu, dan itu ranahnya di desa adat, karena itu pakai awe-gawe dan peraram. Kalau kita di desa dinas tetap semua masyarakat kita fasilitasi, entah nanti terbitnya hak milik maupun tanah adat itu kewenangan dari BPN sesuai dengan persyaratan yang memang melengkapi seperti itu. Cuma itu saja, kalau konflik nggak pernah ada. Cuman mungkin kesalahan sedikit-sedikit administrasi, baik apapun itu tidak sampai terjadi konflik lah. Karena Yang ketiga, di mana konflik itu terjadi? di mana itu? Kalau seperti yang tadi saya bilang, kalau konflik tidak pernah terjadi, mungkin ada miskomunikasi, sempat ada di sampah itu ada di Banjarpale. Dan kedua, terkait dengan PTSL itu mungkin di Kauman dengan pendesa adat. Ya, itu saja sih. Tapi lagi sekali yang bilang tidak pernah ada konflik. Karena Tiang 2019 itu sudah menyatukan desa ini dari Muslim dan Hindu. Kita sudah membuat kesepakatan untuk pengasulan bersatu. Seperti itu. Ada lagi? Bapak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau saya selaku pimpinan kan juga punya pimpinan. Pada saat itu yang tanyakan ke camat. Terus kedua, kita koordinasi ke PMD, dan yang ketiga ke PJ Bupati. Terkait dengan permasalahan sampah itu, dan sampai sekarang sudah kita selesaikan. Itu berkat koordinasi Tiang dengan kecamatan, PMD dan juga PJ Bupati, itu sudah terjadi. Perda sudah selesai. Nah, terkait dengan penyelesaian yang terakhir itu masalah PTSL, mungkin sampai sekarang tinggal menunggu hasil dari BPN. Karena di mediasi terakhir kemarin itu sudah selesai. Tinggal menunggu yang mana hak milik dan mana yang menjadi tanah adat. Dan itu pun nanti BPN yang memutuskan setelah mungkin minggu depan itu yang akan mediasi dari Banjar Kauman dan juga desa adat. Kalau dari Tiang pribadi nggak pernah ada konflik dengan siapapun. Dari desa dinas dulu pernah. Itu mungkin Flora tahu itu. Ada. Nggak nanya staf ini.
Baik, terima kasih atas waktunya. Kami selaku kelompok kami mohon maaf jika mengganggu. Enggak. Udah, gitu ya. Tutup dengan informasi. Om Swastiastu, Kak. Selamat sore. Kakak, dalam hal ini saya mohon izin mewawancarai kakak dengan konflik yang pernah terjadi kakak. Nah, pertanyaan saya, apa konflik yang pernah kakak alami? Konflik yang pernah saya alami sih konflik di lingkungan pertemanan aja ya. Tapi masalahnya hanya masalah salah paham gitu. Ya. Dulu waktu itu kan saya nongkrong sama teman saya cuma 2 orang gitu. Pas saya nongkrong, teman saya bilang sama saya kalau teman baik saya itu menyindir saya lewat sosial media yaitu WhatsApp dengan cara menulis status yang berisi kata-kata sindiran. Terus saya yang merasa tidak punya masalah dengan dia, langsung pada saat itu juga mencarinya ke rumahnya gitu, untuk menanyakan apa maksudnya membuat kata-kata sindiran tersebut. Setelah itu saya sampai rumahnya, saya tanyakan kepada dia apa maksudnya kamu membuat kata-kata sindiran ini. Terus dia menjawab karena saya dibilang menjelekkan keluarganya gitu. Terus saya bertanya di mana kamu mendapatkan informasi tersebut. Terus dia menjawab dari teman saya sebelumnya yang memberitahu saya. Terus tiba-tiba saya langsung ngeh gitu. Oh, berarti dia mau adu domba saya dengan teman baik saya. Terus saya menjelaskan kepada teman baik saya kalau dia hanya ingin mengadu domba terhadap kita gitu. Pertanyaan kedua, siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang terlibat dalam konflik tersebut saya, teman baik saya, dan teman saya lagi sakit. Nah, pertanyaan ketiga, di mana konflik itu terjadi? Konflik ini terjadi di warung tempat saya nongkrong. Apa konflik itu bisa terjadi? Ya dikarenakan mungkin teman saya yang sebelumnya itu iri dengan pertemanan saya gitu, dia jadi ingin mengadu domba saya dengan teman baik saya. Oh ya. Kapan konflik itu terjadi? Konflik ini terjadi sudah 1 bulan yang lalu, supaya setelah Valentine. Ya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut? Cara saya menyelesaikan konflik ini yaitu dengan cara mengajak teman baik saya untuk ke rumah teman yang mengadu domba tersebut untuk membicarakannya bertiga agar tidak terjadi salah paham lagi, agar masalah ini selesai. Oh, ya, terima kasih. Sekian dari wawancara kakak. Ya. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi Santi.